Pada tahun 2018, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan bahwa Indonesia darurat energi. Dibuktikan sejak tahun 1991 sampai 2018, produksi minyak bumi Indonesia terus menurun. Sedangkan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi masih tinggi, sehingga dampaknya BBM seperti minyak tanah dan juga gas cenderung mengalami kenaikan harga. Hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat di desa, di mana mereka banyak yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Di sisi lain, pembakaran kayu yang tidak sempurna bisa menimbulkan asap yang beracun. BPS melaporkan kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2050 akan mencapai 2,9 miliar setara barel minyak atau SPM. Peningkatan kebutuhan energi tersebut sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, maupun kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana solusinya? Untuk mengantisipasi kelangkaan energi di Indonesia, pemerintah telah mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan atau disingkat EBT. EBT sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu biomasa, di mana potensi biomasa di Indonesia masih sangat melimpah, tapi pemanfaatannya belum optimal. Biomasa memiliki nilai ekonomis rendah karena merupakan limbah yang telah diambil produk primernya. Energi biomasa bisa didapatkan dari kotoran rumah tangga, residu pertanian, residu tanaman kehutanan, sampah perkotaan, residu hewan, dan residu industri. Contohnya di Merauke, yang mana potensi biomasa sangat besar karena ketersediaan limbah pertanian yang sangat banyak, seperti limbah sekam padi di beberapa penggilingan atau selepan yang dibiarkan begitu saja. Juga ada limbah kelapa yang melimpah, di mana masyarakat hanya mengambil daging kelapa untuk diolah menjadi minyak kelapa. Kemudian batoknya hanya dibuang dan belum termanfaatkan. Ada juga limbah bonggol jagung, limbah industri kelapa sawit, dan limbah lainnya yang ketersediaannya terkonsentrasi menurut geografis atau daerah. Dari berbagai latar belakang itulah kemudian muncul ide membuat BISAKO, briket biomasa komposit limbah pertanian. Lalu apa istimewanya briket ini? 1. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. 2. Panas yang tinggi akan dan kontinu sehingga sangat baik untuk pembakaran yang lama. 3. Memiliki nilai kalori yang tinggi dan kadar abu yang sedikit. 4. Lebih efisien jika antara sumber energi dan pemanfaatannya berjarak dekat. 5. Bahan baku briket melimpah di Indonesia. 6. Ramah lingkungan dan aman karena tidak beresiko meledak seperti kompor minyak tanah atau kompor gas LPG. 7. Briket biomasa banyak diminati oleh beberapa negara lain. Lalu siapa saja target konsumen BISAKO? BISAKO sangat berpotensi dipasarkan ke dalam maupun luar negeri. Warta Ekspor mengungkapkan bahwa briket Indonesia menjadi primadona pasar Timur Tengah. Lalu siapa target pasar dalam negeri? Target pertama yaitu rumah tangga, di mana konsumennya adalah masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Target kedua adalah industri yang dibagi menjadi 3 skala, yaitu 1. Industri kecil seperti penjual sate, penjual ikan dan ayam bakar, penjual kerupuk, dan UMKM lainnya. 2. Industri menengah seperti alat pengering padi. 3. Industri besar yaitu perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mana proses kilang sawit pada boiler masih menggunakan batu bara. Berikut adalah arah pemasaran BISAKO, di mana limbah akan diproses pirolisis dan tekanan tinggi, lalu menjadi produk BISAKO, kemudian dipasarkan dalam dan luar negeri kepada masyarakat dan industri. Stakeholder utama adalah pemerintah yang berkaitan dengan edukasi, perizinan produksi, dan pemasaran. Kemudian membangun kerjasama dengan berbagai industri sebagai mitra, baik di dalam maupun luar negeri. Terima kasih telah menonton.